Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami, para pelayan jemaat, menyampaikan kepada Bapak Ibu, saudara dan saudari, damai sejahtera dari Tuhan Allah kita menyertai saudara. Kiranya pada minggu ini, minggu ke-11 setelah Trinitatis, dengan tema minggu, Yesus pemimpin yang benar, Tuhan boleh memberkati kita, memberkati setiap karya kita, langkah dan ucapan kita, sehingga apapun yang boleh kita lakukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Akhirnya, marilah kita satukan hati dan jiwa kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup penuh bahagia selama-lamanya.
Engkau telah menyatakan kasih setiamu kepada kami, agar kami mengenal keselamatan yang berasal darimu. Karena itu, kami merendahkan diri kami dan memohon kepadamu, curahkanlah roh-Mu atas kami, agar kami percaya akan kasih-Mu, dan memohon kepadamu, curahkanlah roh-Mu atas kami, agar kami percaya dan senantiasa mendengarkan suara-Mu, yang senantiasa memanggil kami untuk menyambut anugerah keselamatan yang telah Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126. Kita nyanyikan ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-11 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis di dalam Amsal 25 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Seperti biasa, kita membaca secara bergantian. Di ayat yang terakhir, ayat yang ke-6, kita sama-sama membacanya. Amsal 25 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dalam bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagai pandai emas. Orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, sampai sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat kembali segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu, oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yesus
sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Markus 10 ayat 43 sampai 45. Beginilah firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sampai sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat untuk tanggal 31 Agustus 2025. Yang pertama, persembahan bunga altar. Bunga altar pada hari ini, Minggu 31 Agustus, dipersembahkan oleh kumpulan Ibu-Ibu Naomi GKPI. Terima kasih kepada kumpulan Ibu Naomi yang telah mempersembahkan bunga altar. Kiranya Ibu Naomi semakin sehat, panjang umur, dan semakin diberkati Tuhan di dalam keluarga masing-masing. Yang kedua, sidang umum jemaat. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja, karena sidang umum jemaat pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 telah terlaksana dengan baik. Sidang umum jemaat telah menerima dan mensahkan rencana program pelayanan majelis jemaat tahun 2025 atau dalam kurung periode Agustus sampai Desember yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelayan di GKPI Jemaat Padang Bulan, Resort Padang Bulan 1. Kiranya Tuhan memberi hikmat dan kekuatan kepada seluruh majelis di dalam melaksanakan seluruh program kegiatan di tahun 2025 ini, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Yang ketiga, retret pembekalan pelayan majelis jemaat dan penatua. Pada hari Jumat 5 September 2025, pukul 9 sampai 17.00 WIB, bertempat di Bukit Dausola Gracia, Jalan Jamin Ginting, kilometer 22 Bintang Meriah, Pancur Batu, akan diadakan retreat pembekalan pelayanan majelis jemaat dan penatua dengan tema dilengkapi untuk membangun tubuh Kristus dan mengelorakan spiritual panggilan dalam melayani. Mohon doa dari jemaat agar melalui retreat ini seluruh majelis jemaat semakin bersemangat di dalam melaksanakan tugas dan panggilannya untuk bersama-sama membangun tubuh Kristus. Keempat, warta keuangan. Warta keuangan terkait pemasukan dan pengeluaran mingguan dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 29 Agustus telah dipersiapkan oleh bendahara. Bagi warga jemaat yang ingin membaca warta keuangan tersebut, dapat mengambilnya dari meja di depan pintu masuk gereja kita ini. Yang kelima, sektor yang bertugas dalam pelayanan ibadah minggu. Sektor yang akan bertugas dalam pelayanan minggu tanggal 7 September adalah sektor 10 dan PP GKPI di ibadah minggu pagi, sektor 11 dan PP GKPI pada ibadah minggu siang, sektor 12 dan PP pada GKPI pada ibadah minggu sore, dan sektor 13 dan PP di ibadah minggu malam. Poin yang keenam, sektor bertugas selama bulan September. Waktu ibadah tanggal 7 bulan 9 tahun 2025 sampai tanggal 28 bulan 9 2025. Ibadah pagi sektor 10 dan PP, di ibadah siang sektor 1 dan PP, di ibadah sore sektor 5 dan PP, dan ibadah malam sektor 8 dan PP. Siang sektor 11 dan PP, sektor 2 dan PP, seksi perempuan GKPI, sektor 9 dan PP, ibadah sore,
Sektor 12, Sektor 3 dan PP, Sektor 6 dan PP, Sektor 10 dan PP GKPI, dan yang terakhir untuk ibadah malam, Sektor 13 dan PP, Sektor 4 dan PP GKPI, Sektor 7 dan PP GKPI, dan Sektor 11 dan PP GKPI. Demikianlah warta jemaat untuk kali ini. Untuk menyambut kebenaran dari firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengarang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, menyata ya terang. Kirimlah berita Injil, menyata ya terang. Kita tak dengar derita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jamu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, menyata ya terang. Kirimlah berita Injil, menyata ya terang. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Tuhan harus aktifkan sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, menyata ya terang. Kirimlah berita Injil, menyata ya terang. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kebaikan kemurahan-Mu, kerahiman-Mu yang menghangatkan kami, cinta kasih-Mu yang membangkitkan hasrat hidup kami. Itulah sebabnya kami datang, berani datang membawa dosa kami, berani datang membawa pergumulan hidup kami, dan berani datang membawa harapan-harapan. Maka berkuasalah Engkau Tuhan di hati kami. Jamah dan berkatilah kami semua. Kami membawa buli-buli persembahan hidup kami. Tuhan isi dengan berkat berkelimpahan, menguatkan kami dalam menjalani hidup ini. Sabda-Mu itulah berkat terindah bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita membuka Alkitab kita dari Kitab Ibrani pasal yang ke-13. Kitab Ibrani pasal yang ke-13. Marilah kita membacanya dengan bergantian. Baik yang ada di sayap kiri, sayap kanan, di balkon, di depan, semua kita yang di aula utama, gedung utama gereja ini. Dari Ibrani 13 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Marilah kita membacanya dengan bergantian. Kami membaca ayat 7, Bapak Ibu Saudara kekasih, ayat 8 demikianlah hingga ayat yang ke-17 kita membacanya dengan bersama-sama. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu.
perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakannya namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Saya sampai sekarang belum bisa mengatasi rasa grogi saya khotbah di sini, walau sudah beberapa kali, tapi tidak apa-apa. Oke, saudara-saudara, saya mau undang Anda pegang handphonenya. Saya mau minta Anda googling dulu satu tokoh, ya tokoh lah. Yuk silahkan buka handphonenya. Apakah di antara kita, saudara-saudara, baik yang di atas, yang di sayap kiri, sayap kanan, sudah mengenal dengan tokoh yang namanya tentang Salsa Erwina Borutagalung? Lagi viral. Ya, sebagian sudah barangkali ya, sudah familiar ya. Salsa Erwina Borutagalung. Sorry ya, bukan karena saya pendeta Hutagalung, ya ada sih nepotisnya begitu ya, tidak apa-apa. Bukan juga karena dia cantik ya, karena Borutagalung ya. Oke, Anda tahu bahwa Salsa Erwina Hutagalung. Sudah ya, saya kira tidak usah kita discuss soal itu. Yang mau saya katakan, Anda bisa lihat bahwa Salsa Erwina ini, menurut saya penting kita belajar juga. Katanya dia di biografi di DM-nya itu dia adalah alumni UGM. Woi, keren ya alumni UGM. Ya ada apa-apa lah. Mungkin ada pacarnya di UGM, ada temannya di UGM. Dia hubungan internasional. Lalu apa? Jago debat ya. Oke lah, bolehlah merembes sedikit kita tentang politik sekarang yang berkembang di luar. Ya saya mau katakan Anda teman-teman keren loh. Ada orang bisa mengungkapkan aspirasinya, demonstrasi. Ya, bagus. Tapi aku mau kasih 2 jempol loh. Kalau tidak dengan kekerasan. Amin. Iya, itu hak kita semua. Aspirasi kita kepada pendeta juga, kepada saya, oke, kasih juga demo ke saya nanti. Iya, kan jemaat ini kan begitu kadang-kadang kan. Ini pendeta mata duitan ini khotbahnya pas duit nih kan.
demonstrasi juga kan. Tidak apa-apa. Katakan. Salsa. Oke, dia sekarang sudah juga berpengaruh dalam politik kita sekarang. Beberapa hari ini demonstrasi. Tapi saya mau dukung kita. Mohon kita dukung. Marilah, saya mau kalau bisa aplaus kita sekarang kepada tentara. Tentara kita. Sejauh ini saya belum melihat juga ada kekerasan dilakukan oleh tentara dalam demo-demo ini. Ya kita dukung juga polisi lah. Ya mereka juga manusia biasa. Tidak apa-apa saudara-saudara, teman-teman yang penggerak, yang pro demokrasi, pro perjuangan. Ingat tujuan yang benar harus dengan cara yang benar. Tujuan yang mulia harus dengan cara yang mulia. Ya kita mau aspirasi. Saya juga bagian dari itu saudara-saudara. Kasihan kan anak-anak kita ada nanti mungkin ada di antara kita yang sampai sekarang sulit sekali dapat pekerjaan. Jadi Salsa menempatkan dirinya sekarang. Jadi saya mau mengajak Anda dari melihat dia dari sudut pandang seorang diaspora. Tahu ya diaspora. Pangarato, perantau, tidak hidup dengan ayahnya, tidak hidup dengan ibunya, tidak hidup dengan kebebasan-kebebasan yang selalu didasarkan di rumah tangga ayah ibunya. Salsa sudah di luar negeri. Anda sudah berangkat dari rumah. Diberangkatkan ya. Oh saya keren loh gereja ini. Minggu tanggal berapa ya yang sekretaris. Kita buat ibadah penyambutan mahasiswa di sini. Hari Sabtu 23 Agustus. Keren. Kenapa gereja ini mau menampung Anda? Bukan soal, kalau hanya soal ibadah Anda bisa buka YouTube. Ibadah di YouTube aja lah. Tapi perlu personalitas daripada ibadah itu. Jadi saya mau mengajak Anda ini soal diaspora. Orang yang merantau, meninggalkan ayah, meninggalkan ibu demi sebuah tujuan. Apakah kuliah, apakah pekerjaan. Jadi mungkin sebelum diberangkatkan karena saya orang dari Toba, dari Balige. Halo orang Balige, orang Toba. Sebelumnya saya memberangkatkan anak-anak muda saya kuliah di UGM, di Pajajaran. Tidak ada yang memang di Medan ini. Jadi sebelum berangkat kami nyanyi. Sedikit demi sedikit engkau. Ayo nyanyi. Akan berteman pahit lupakanlah. Harus menangis. Iya kan? Dulu di rumah kan mau nggak nyuci piring nggak apa-apa, nggak makan nggak apa-apa. Sekarang enggak. Anda harus di diaspora ini, di perantauan ini, Anda belajar bagaimana survive. This is about how to survive. Bagaimana bertahan. Bagaimana bertahan di perantauan dan tidak menjadi terinjak. Anda diberangkatkan dari rumah, dari kampung, belajar, tulangmu ikut memberangkatkan. Ya, agar kau berhasil ya nak, agar kau kuliahmu bagus ya, IP-nya minimal 3,0 ya nak. Saya mau melihat dan membangun mental ini dari sisi ini yang disebut mentalitas pilgrim. Mentalitas pengembara. Tidak semua orang berani berjuang dalam pengembaraan. Maka kalau Anda berani meninggalkan ayah ibumu, ya kan seperti Salsa itu, bagus. Mau saya motivasi lagi. Ya, karena Anda akan berhadapan. Jadi mentalitas pilgrim itu
Minimal ada dua, mesti ada kesadaran, self-awareness-nya. Kesadaran dirinya mesti ada minimal dua. Ya, saya terbatas di sini, saya nggak bisa lagi bermanja-manja, saya tidak lagi begitu seenaknya minta uang sama mama, tidak seenaknya minta uang sama bapak. Sadar ada sisi lemah. Iya kan? Kalau Anda nggak hati-hati membelanjakan uangmu, habis belum waktunya udah habis. Sadar karena di zona terbatas ayah ibu. Itu sebabnya lagu itu saya senang juga, lagu itu lagunya BCL ya. Oh, saya memang salah saya pengagum Lyodra dan Ocean ya. Ocean Sukum Mailuki katanya kan, lagu terbaru. Iya kan? Jadi lagu itu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit lupa. Karena ya gak apa-apa menangis, ma, aku baru ingat ma bahwa kau bagus sekali, baik kali lo kau ma, bagus sekali lo kau bapak. Tidak apa-apa. Daripada sama sekali nggak pernah bilang bahwa makasih bapak, aku udah tahu sekarang rupanya bapak capek-capek untuk aku. Mentalitas pilgrim. Sadar yang kedua, tadi sadar keterbatasan. Ini sadar yang kedua, ada yang orang psikolog, studi psikologi biasanya dia tahu. Self-awareness ya. Sadar yang kedua itu apa? Di dalam dirinya dikaruniai Tuhan talenta, keberanian, kreativitas, mampu berjuang. Putri saya Bella, waktu kuliah dulu berjualan kerupuk. Iya, dia sudah selesai studi magister akuntansi dari USU, sudah diwisuda. Dulu dia berjual kerupuk. Kaget saya bilang kenapa sih berjualan kau? Kan gak apa-apa Pak. Punya kreativitas. Jadi sadar, ya kita terbatas, tapi juga sadar, ya aku punya kemampuan, berani bertarung, berani memperjuangkan. Ini tentang how to survive. Bagaimana bertahan di dalam persoalan-persoalan. Jadi saudara-saudara, ketika kita membaca Jemaat Ibrani pasal 13, itu sebenarnya mereka sedang berada di daerah diaspora, di daerah perantauan yang tidak lagi di zona Yahudi, tidak lagi di kampung halaman mereka. Mereka menjadi perantau. Jadi mereka sudah harus beradaptasi dengan kondisi-kondisi mereka. Tentulah saudara-saudara sebagai perantau, Anda mungkin yang baru tiba di Medan ini, mungkin sedikit terganggu. Oh, yang biasanya bangunnya tidak direpeti, dicereweti mamanya ini bisa bangun. Jadwal kuliahku rupanya gitu. Bisa terganggu. Yang dulunya bersoleknya tidak begitu banyak, sekarang sudah bersolek. Karena sudah mulai kenal laki perempuan, tidak apa-apa, baguslah berteman dengan yang perempuan ini bergaul dengan laki-laki ganteng yang baik, yang laki-laki ini bergaul dengan perempuan cantik, perlu cantik. Iya dong, ngapain kami capek-capek bapak mamamu kalau kau nggak juga cantik. Perlu cantik. Tapi tidak hanya itu. Bisa terganggu, dulunya tidak ada yang cerewet ke dia. Tiba-tiba ini semua berubah. Nah, jadi orang-orang jemaat Ibrani yang dilayani surat ini,
Mereka merasa di luar Yahudi, di luar daerah Palestina, nggak ada lagi perlu apa-apa. Kan sudah tinggal. Di Yahudinya kita perlu hukum Taurat. Tidak boleh makan, ini tadi yang kita baca. Ada hukum makan. Orang Yahudi itu 613 loh aturannya. Kayaknya DPR kita belajar juga dari situ. 600. Ada aturan makan, cara makan yang baik, cara duduk. Ini soal ada di sini. Mata kuliah kepribadian. Wah kan, bagaimana makan yang sopan dengan pejabat? Ada. Jadi orang Yahudi itu pikir, kan kita sudah dirantau ngapain? Saudara-saudara bisa tergoda begitu. Kan di rumah bapakku aku perlu baik. Aku di sini kan nggak tahu lagi bapakku, nggak lihat lagi bapakku, sesuka hatiku. Hati-hati. Godaan itulah yang sekarang dihadapi oleh jemaat-jemaat, oleh Ibrani itu. Karena mereka sudah nggak lagi di Yahudi. Kita udah lepas lah, udah bebas lah. Tidak, saudara-saudara. Walaupun kamu tidak lagi dengan ayah ibumu, nilai-nilai kepribadian, kebaikan-kebaikan, attitude-mu itu pertahankan. Nggak mesti dilihat bapak mama kita baik. Jadi mereka minimal menghadapi yang namanya dua arus kekuatan. Sekarang kita akan hidup dengan kapitalisme. Saya tidak tahu karena Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan kita kan sangat paham soal itu. Anda yang belajar akuntansi, konsep makroekonomi, makro dan mikro. Indonesia sekarang juga digitalis. Kalau kami kan saya mungkin Bapak Ibu Majelis Gereja ini yang disebut ini namanya imigran digital. Kami nggak paham. Saya kalau khotbah nggak paham, saya pakai pakai iPad, enggak. Saya bilang ke anak saya, papa nggak ngerti ini pakai ini. Saya bilang, print aja. Karena saya apa? Bukanlah Anda yang native digital. Anda tiap hari kalau nggak pegang ini rasanya dunia gelap gitu ya. Kami enggak, kalau saya enggak. Ini baru saya pegang tadi. Mulai dari tadi pagi tidak ada pegang handphone. Kenapa? Saya bukan native. Anda yang native. Saya imigran, pendatang soal ini. Paling saya halo. Nah itu arus yang Anda hadapi sekarang. Maka Anda curhat di mana? ChatGPT, ya kan? Dikit-dikit ChatGPT, dikit-dikit ChatGPT. Aku ada teman yang baik, bagaimana? ChatGPT nggak punya empati loh. Gereja, pendeta punya empati, itu yang sebabnya saya bilang keren gereja ini buat ibadah menyambut Anda. Maka kalau ada problem, persoalan, tidak apa-apa bicara dengan pendeta di sini. Saya tidak larang ChatGPT, kan itu sudah legal kan? Sudah legal dalam studi kita. Nah itu sekarang, kalau zaman jemaat ini yaitu apa? Ada dua kekuatan yang sangat mempengaruhi dunia waktu itu. Yang pertama disebut Pax Romana. Anda yang belajar studi politik. Studi politik baik politik Indonesia maupun politik luar negeri. Waktu itu ada namanya Pax Romana dan Helenisme. Orang-orang Pax Romana itu ada moto. Saya kira waktu panglima kita sekarang, mohon maaf kalau saya salah. Ada panglima kita sepertinya memakai itu. Di Roma itu ada moto begini. Karena saya tidak paham bahasa Latin, jadi saya baca saja. Dia bilang begini. Moto tentara-tentara Roma itu si vis pacem para belum. Si vis pacem para belum. Jika engkau menginginkan damai, bersiaplah berperang. Tahu maksudnya? Saudara-saudara, maka orang-orang Roma itu mereka lengkap. Pakai topi, panah, tombak. Panah itu
Itu masa zaman Yesus sudah sangat canggih. Jadi mereka melakukan kekerasan dianggap halal, bunuh pada masa itu. Itu kekuasaan pengaruh dari Pax Romana yang kemudian ini berpengaruh dalam sistem feodalistik. Anda yang belajar tata manajemen, tata aturan, protokoler, itu orang Roma dulu. Jadi kalau mau jumpa presiden harus ada protokolernya. Dari Roma. Karena mereka adalah feodal. Itu nilai pertama. Nilai kedua yaitu apa? Orang Yunani. Yunani itu ada Athena dan yang sangat terkenal di itu apa? Di Yunani itu ada yang belajar fisika, hukum Newton, Archimedes, Pythagoras. Itu orang-orang Yunani mengandalkan apa? Personality. Anda hebat diukur dari seberapa bagus cara berpikirmu. Orang yang hebat diukur dari apa? Seberapa bagus cara berpikirnya. Kalau orang Roma tidak, Anda hebat diukur dari apa? Seberapa kuat kau membunuh lawanmu. Orang Yunani, Athena tidak. Orang yang hebat diukur dari seberapa kuat dia berpikir. Cogito ergo sum ya. Aku berpikir maka aku ada. Nah, yang digital native, aku punya handphone maka aku ada. Jadi saudara-saudara, nilai itu yang mempengaruhi. Di Yunani itu ada juga kaum Sparta. Berperang dengan otot. Nah, nilai-nilai ini saudara-saudara mempengaruhi mereka. Orang Yunani dengan kekerasan, orang Roma dengan alat senjata, will to power. Anda yang belajar filsafat Nietzsche. Will to power. Ingin berkuasa, kita demo ingin berkuasa. Jadi, saudara-saudara, jemaat-jemaat itu menghadapi nilai-nilai itu, maka mereka mulai bingung, yang mana yang betul ini? Kan kita orang Kristen loh, kita orang Kristen kita diajari mengasihi musuh. Maka saya bilang tadi udah cukuplah demonya. Ya nggak usah kekerasan, memang kan ada orang bilang nyawa ganti nyawa. Enggak, kita tidak. Jadi bagaimana bertahan, mempertahankan sebagai orang Kristen tetapi juga tetap orang Yahudi. Bagaimana mempertahankan diri kita sebagai boru Batak tetapi orang Kristen. Bagaimana menjadi laki-laki ganteng Batak tetapi tetap Kristen. Gitu loh. Wah, mentang-mentang cantik dia. Nanti kamu dibawa jadi agamanya gitu ya. How to survive. Tetaplah menjadi orang Kristen, tetaplah juga orang Batak. Brukaro, Sidikalang, Pakpak Barat, apalagi Samosir. Tetap. Butuh itu saudara-saudara, perlu itu. Itu yang umum-umum, yang personality apa? Bagaimana bisa cantik tetapi anggaran tidak habis. Wah, janganlah habiskan pula uangmu untuk apa itu yang glowing itu ya. Ini kan zaman perempuan-perempuan sekarang itu sedikit-sedikit glowing. Boleh cantik, tapi jangan habiskan untuk beli itu, uang kuliahmu itu. Habis uang kuliahmu itu. Iya dong. Nah, perlu ngumpul, masuk kafe, iya, tapi jangan habiskan uang anggaran kuliahmu itu gara-gara biar dilihat orang aku kaya, biar beda berapa sok kaya dengan orang kaya. Apa bedanya? Caranya. Kalau orang sok kaya, caranya sepertinya dia kaya, tapi tidak kaya. Orang kaya tidak.
Maksud saya perlu kita menjaga identitas. Jemaat-jemaat Ibrani itu menjaga identitasnya. Bergaul dengan orang tetapi iman Kristennya tetap hidup. Bergaul dengan teman-teman di kampus tetapi iman Kristenmu tetap hidup. Jadi dalam kondisi itu saudara-saudara, mereka membutuhkan yang namanya patokan iman dan patokan moral. Patokan iman dan patokan moral. Iman dan moral. Oh, dulu ada pendeta loh. Waktu aku dulu marguru Malua, ada pendeta mau bilang begini, kau nak kalau merantau, ingat, kan itu disebut tadi, ingatlah para pemimpinmu. Oh, dulu aku ada namanya pendetaku loh, waktu kami retreat. Diingatnya, memorinya. Tetapi pemimpin yang di sini maksudnya bukan hanya pendeta loh, saudara-saudara, menurut saya. Ayah ibumu juga adalah pemimpin. Amin. Ayah ibu kita adalah pemimpin. Bapakku adalah pemimpinku, gitu. Mamaku adalah juga pemimpinku. Jadi jangan jauh-jauh dulu. Mesti ke pendeta. Pendeta apa dulu yang bilang itu ya? Biar aku baik-baik. Pendeta apa dulu yang bilang biar aku bisa IP ku 3,3? Enggak, bapakku pemimpin. Bapakku bilang aku menjadi orang yang baik. Itu yang disebut Ibrani tadi. Mulut mengucapkan agar bibir kita. Jangan jabir. Bicara. Iya kan, saudara-saudara, kita bisa dilihat orang dari apa yang kita katakan. Kita bisa diukur orang dari apa yang kita sebutkan. Pilihan-pilihan kata, diksi-diksi yang kita ucapkan itu juga menentukan harga diri kita. Maka perlu memilih mengucapkan kata-kata yang baik, yang memberi berkat. Jadi ada patokan, oh dulu gereja pernah bilang begini loh sama kami. Memori itulah. Mereka diarahkan mengingat keteladanan Yesus. Maksudnya begini saudara-saudara, itu yang saya sebut tadi. Silakan Anda demo juga saya. Kalau pendeta lain tidak tahu ya, saya silakan. Maksudnya begini, ada aja saya, bisa aja para pendeta itu, banyak kali cerita sama pendeta. Kau kan memperkaya-kaya dirinya kau. Itu maksudnya. Diingatkan di Ibrani ini, tirulah cara hidup mereka. Jadi bukan hanya omongnya yang diingat. Nanti itu jadi omong-omong. Ini pendeta ngomong aja omong-omong itu. Tidak. Cara hidupnya. Bagaimana dia mengelola konflik. Bagaimana dia menghadapi masalah. Bagaimana dia menghadapi persoalan. Itu perlu saudara-saudara. Jadi dia didorong untuk apa? Bahkan dikatakan sampai akhir hidupnya. Jadi ini how to finishing well. Bagaimana mengakhiri dengan baik. Ada orang bisa pemimpin hebat tapi tidak mengakhiri dengan baik. Ada orang bisa menjadi pemimpin tapi tidak finishing well. Sampai mati dia, ini nggak bagus gitu. Dulu bilang begini, sekarang ya itu. Maka disebut Yesus tidak berubah. Yesus keteladanan kepemimpinan Yesus itu tidak berubah. Itu berarti saudara-saudara yang mau ditekankan kepemimpinan yang jelas. Yaitu apa? Keteladanan yang diberikan oleh Yesus. Saya mau mengingatkan begini, ada orang bisa baik, mungkin kita bisa kecewa kan. Dulu dia, waktu kampanye dia yang baik kan. Sebelum dia jadi gubernur, yang baik kan. Sebelum dia jadi bupati, yang baik kan. Bisa saja di awal dia baik, menolong, tetapi apa?
Dikatakan tadi, lihatlah cara hidupnya, akhir hidupnya. Jadi bagaimana kita membuat ukuran? Yang pertama, pemimpin yang baik itu punya karakter. Ya, ada di sana. Yang kedua, ada kejujuran. Ya, bisa ada pemimpin yang jujur. Yang ketiga, konsistensi. Ya, ada bisa konsisten terhadap ucapannya. Yang keempat apa? Bisa dipercaya, trust. Ya, yang tidak ada adalah pengorbanan. Yang tidak ada adalah pengorbanan. Jadi jangan ukur pemimpin yang baik dari seberapa banyak hartanya, pemimpin yang hebat seberapa banyak investasinya. Tetapi pemimpin yang baik diukur dari apa? Seberapa berkorbannya dia bagi banyak orang lain. Dia rela enggak? Ayah yang baik, tadi saya katakan ayah kita adalah pemimpin. Saya katakan ibu kita adalah pemimpin. Ayah yang baik diukur dari apa? Seberapa dia berkorban demi anaknya. Bapak udah capek ya Pak? Iya. Tadi aku ngambil kopi kita. Berapa kilo Pak? Iya. Udah capek Bapak ya? Oh, bapakku ini berkorban bagi saya. Pemimpin yang baik bukan diukur dari seberapa banyak investasinya, tetapi seberapa kali dia berkorban bagi kita. Kita bernyanyi dari acara kita nomor 7. Oh, no, I'm sorry. Ya, nomor 7. Bisakah? Ya, nomor 7. Nah, tidak. Oke. Boleh? Dibantuin yang sekretaris bernyanyi. Satu ayat saja dah. 178. Maaf ya tidak saya konfirmasi sebelumnya, buru-buru. Ya. Jadi itulah saudara-saudara patokan iman, patokan moral kita. Yesus mati bagi kita. Yesus menderita bagi kita. Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita. Agar itu nilai yang paling mendasar. Agar itulah kekayaan investasi iman kita. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang menjadi pejabat, Bapak Ibu yang menjadi pejabat negara ini, ya kami mendukungmu. Tapi berkorbanlah bagi masyarakat, bagi rakyat ini. Agar rakyat ini bisa mengerti apa artinya kasih. Saudara-saudara yang mahasiswa, ya belajarlah. Persiapkanlah dirimu menjadi seorang pemimpin. Persiapkan dirimu menjadi orang hebat. Maka patokan iman dan moral. Belajarlah meneladani
Yesus yang mati, berkorban. Ayah ibumu berkorban, maka apakah Anda tidak mau berkorban demi ayahmu? Iya Pak, aku akan mempersembahkan ijazahku nanti samamu ya. Aku akan belajar keras, nanti anak-anak Bapak, keluarga kita ini aku perbaiki. Jangan menjadi diri sendiri seperti orang Yunani tadi. Jangan menjadi kekerasan seperti orang-orang Pax Romana itu. Tetapi teladan iman, teladan moral dari berkorban bagi kehidupan. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih kebaikan-Mu yang membantu kami mengerti apa panggilan iman kami sendiri. Kebaikan-kebaikan hidup yang Engkau berikan kepada kami. Khususnya kami sekarang yang ada di perantauan ini seperti jemaat-jemaat yang dilayani itu. Banyak kami mengalami masalah-masalah, godaan-godaan, persoalan-persoalan. Bantulah kami Tuhan, agar kami tidak melarikan diri dari masalah itu sendiri. Tapi bantulah kami menjadi bagian dari pejuang-pejuang untuk kebaikan hidup ini sendiri. Di antara kami ada Engkau mendengar dan memberkati kami. Maka urapilah kami setiap orang yang datang. Tuhan isi pundi-pundi persembahan hidup mereka dengan berkat berkelimpahan, menginvestasi hidupnya dengan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, karena kematian sekalipun Engkau telah bangkit menghadapinya. Maka berkatilah saudara-saudara kami yang telah berjuang, khususnya mahasiswa. Engkau memberkati mereka menjadi mahasiswa yang teladan, pelajar yang teladan, mengandalkan kasih Kristus. Bagi saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan, bantulah negara kami ini Tuhan. Agar ke depan lebih baik lagi menata pemerintahan kami ini. Kami mendukung, kami mencintai bangsa ini. Agar bangsa kami pun akan lebih baik ke depan. Dan generasi-generasi kami akan lebih baik ke depan. Maka berkatilah presiden kami yang saat ini juga Engkau tahu pergumulannya. Berkatilah para pejabat-pejabat negara kami yang saat ini, khususnya para tentara, polisi yang menjaga keamanan, stabilitas, dan memberi rasa nyaman keamanan bagi kami. Kami percaya Engkau berkuasa di negara ini, kami percaya Engkau berkuasa di hati kami. Kami khusus berdoa bagi orang tua dari saudara-saudara kami yang jauh dari kami, yang kami tinggalkan di tempat kami dulu dibesarkan, di tempat ayah ibu kami bekerja keras. Dari tempat ini Tuhan kami menyeru Engkau, Tuhan memberkati ayah ibu kami. Apabila mereka sedang sakit, dalam nama Yesus Engkau menjamah mereka. Apabila mereka sedang berjuang untuk kehidupan kami, dalam nama Yesus bangkitkanlah terus semangat ayah ibu kami. Bekerja keras, memperjuangkan hidup. Terpuji termulialah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjut acara kita bernyanyi sambil kita mempersiapkan persembahan.
Saudara-saudara, marilah kita memberi persembahan kita. Persembahan kudus yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita berharap juga kita diberkati berlipat ganda. Dengarlah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga,
kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu saudara-saudara. Karena hujan, saya mohon jaga kesehatannya semua. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara.